Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Waalaikumsalam. Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Alhamdulillah hari ini studio Rujuk Podcast kehadiran Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yaitu Pak Dr. Arif Maulana. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang ya Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Nah, sebelum panjang lebar kita ngobrol Pak, ini kan kita Ya, udah vaksin 2 kali. Alhamdulillah siap. sehat selalu. Kita lepas masker ngobrolnya ya Pak ya, izin ya. Oke, Iya. siap. Ya. Insyaallah aman. Amin amin. Ini terima kasih waktunya Pak Kadis sudah mampir ke studio. Padahal hari Senin padat banget agenda nih Pak. Seperti itulah jawabannya. Karena tiap hari Senin kita mengevaluasi terhadap semua kegiatan apa yang sudah kita laksanakan minggu Ya, sebelumnya dan juga memberikan arahan-arahan yang harus dilaksanakan dalam minggu berjalan. Ya. betul betul Ya. betul. Ya artinya kan sinergi antara OPD, dinas dengan media ini sudah terjalin begitu akrab artinya ya. Diundang sama Rujuk Podcast ya. Alhamdulillah hari ini hadir gitu ya Pak ya. Alhamdulillah pas kebetulan waktunya senggang juga Senggang begitu ya juga ya. bisa ya. Siap. Iya. Nah kalau bicara dinas Pak, ini kan di Mm. Dinas Bina Marga Sumber Daya Air nih. Apalagi pemerintah Kota Bekasi kan punya visi dan misi cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan begitu. Oke. Nah, Ya. bagaimana dukungan dari Dinas DBM SDA untuk tadi mendukung visi dan misi Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Pak Rahmat Effendi dan Mas Tri Adianto begitu. Baik, Bang Lukman, Ya, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan, ya, ya. visi Kota Bekasi ya, sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMD tentunya ya, Oke. cerdas, kreatif, maju, sejahtera. Tentunya harus didukung ya, dengan infrastruktur jalan yang memadai yang Betul, ada, betul. hunian yang nyaman, ya, dan juga terkait dengan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Betul. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi, ya, di mana bahwa tugasnya itu adalah membantu wali kota dalam hal mewujudkan berkaitan dengan bidang sarana dan prasarana jalan, Mm-mm. jembatan, Betul. saluran, Betul, atau betul. tampungan-tampungan air, Hmm. termasuk penerangan jalan umum dan taman. Itulah bagian dari pemerintah Kota Bekasi yang dijalankan oleh BMSDA Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi demikian. Oke. Artinya ini pemerintahan hampir berjalan 3 tahun. Ya. Dengan capaian yang luar biasa Ya. pemerintah Kota Bekasi. Ini ada peran DBM SDA juga bagaimana tadi membangun infrastruktur Kota Bekasi kan ada maju. Ya. Artinya setiap tahun ini harus ada berubah dari mungkin infrastruktur yang tadi sebelumnya mungkin belum ada jalan yang bagus karena udah lebih bagus begitu Pak. Baik. Kata maju itu sendiri di dalam visi itu sendiri kan memiliki suatu arti yang sangat luas ya. Betul, betul. Memajukan dalam hal masalah investasi, Betul, diantaranya memajukan dalam hal masalah kesehatan, betul. memajukan dalam hal masalah pendidikan, ya, atau memajukan di dalam dunia usaha, termasuk dengan memajukan bagaimana supaya masyarakat itu tentram, nyaman. Betul, dan betul, nyaman. betul. Hal ini tentunya berkaitan dengan tugas pokok BMSDA harus didukung, ya, dari infrastruktur jalan. Tentunya infrastruktur jalan harus memberikan rasa aman dan nyaman, ya. Jangan sampai ada persoalan, kejadian, kecelakaan yang diakibatkan karena jalan yang tidak memadai. Betul, gitu. betul, betul. Atau mungkin karena ada kemacetan yang disebabkan karena infrastruktur yang kurang memadai. Itulah ya yang harus kita dukung dari Dinas BMSDA dalam rangka mewujudkan visi maju. Dan di samping itu juga berkaitan dengan hunian yang nyaman yang sekarang ini setiap tahun kan merasa dihantui karena apa, Bekasi itu selalu Banjir. ya, banjir, Iya. tergenang. Iya. Nah, gitu. Makanya kita harus mengendalikan bagaimana meminimasi persoalan-persoalan yang ada terkait dengan kekhawatiran masyarakat. Oke. Tentunya disesuaikan dengan sumber daya yang ada, ya, sumber daya yang ada. Keinginan saya ya secara pribadi ingin menuntaskan terhadap persoalan banjir. Pastilah Pak ya, kalau ya, namanya dinas itu keinginannya bagaimana betul. tadi minimal meminimalisir banjir begitu kan. Betul. Apalagi bulan November nih Pak, November Betul. Desember, Iya. kantor kita aja nih sempat depan nih tergenang gitu Pak ya. Iya. Nah, mungkin upaya atau apa sih yang akan dilakukan DBM SDA Iya. tadi dengan untuk meminimalisir banjir itu apa Iya. saja yang dilakukan? Oke. Ini kan dalam meminimasi atau pengendalian banjir tentunya sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada, ya. Betul. Bagaimana kita harus berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada, terutama terkait dengan masalah anggaran, ya. Oke. Masalah anggaran yang ditentukan dengan kemampuan dari pemerintah kota. Betul. Apalagi sekarang ya tahun 2019
mengalami yang namanya kita harus melakukan penyesuaian anggaran. Begitu juga di tahun 2020. Betul, ada pandemi gitu ya. Ada pandemi ya. Betul. Menyesuaikan di situ. Nah, sekarang baru kita mulai di tahun 2021 dan itu pun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan bagaimana infrastruktur tentunya terbangun, di mana terkait untuk penanganan pandemi juga harus diseimbang. Betul. Sehingga upaya-upaya di dalam pengendalian banjir tentunya kami mengusahakan semaksimal mungkin dengan kemampuan anggaran yang ada. Oke. Ya, itu yang kita lakukan melalui upaya pematusan tentunya. Ada ya. tim pematusan katanya ya di Tim wilayah pematusan ya. Oke. Tim pematusan saat ini. Ada 9 tim ya. 9 tim, masing-masing tim itu 3 sampai dengan 4 orang yang tersebar di Kota Bekasi. Kota Bekasi ya? Betul. Oke, artinya ini akan ditambah lagi ke depannya tim pematusan Kedepannya ini. kita usulkan karena tim pematusan itu sangat efektif berdasarkan penilaian dari masyarakat. Karena setiap wilayah kayaknya minta dibantu nih untuk tadi aliran air supaya tidak dangkal lagi, dikeruk lagi gitu kan dengan tim pematusan ini gitu kan. Betul. Jadi tim pematusan itu ya kerjanya melakukan pembersihan terhadap aliran sungai supaya tidak tersumbat aliran sungai. Betul. Di mana di situ ada kolaborasi antara tim pematusan dengan tim alat berat yang ada di Dinas BMSDA. Jadi apabila memang ada sedimentasinya yang memang tidak bisa dikerjakan secara manual, ya, kita turunkan alat berat ya, beko diturunkan mengeruk sedimentasi yang memang ada pada daerah-daerah aliran sungai yang menghambat terhadap aliran sungai. Oke. Kalau bicara banjir Pak, ini 2019 2020 itu kan ada siklus banjir tahunan begitu ya. Nah, DBMSDA sendiri kan pernah mengatakan bahwa untuk titik banjir sempat berkurang. Ya. Nah, itu artinya kan ada efektivitas itu, baik itu penanganannya dengan menambah polder atau embung-embung gitu kan, di wilayah begitu Pak. Jadi memang sebelum tahun 2020 ya gitu ada sekitar 49 titik banjir dan itu sudah ada perubahan sangat signifikan di mana kebijakan dari Pak Wali Kota itu dengan cara membangun embung-embung atau polder. Ya. Kebijakan itu dijalankan karena terkait topografi pemerintah Kota Bekasi atau area Bekasi berada pada area cekungan. Dan di samping itu juga berbatasan ya dengan Kabupaten Bekasi di bagian hilirnya termasuk dengan DKI Jakarta, di mana hilir-hilir dari saluran pembuang itu sebelum sampai ke laut itu melewati daerah perbatasan. Dan saluran di daerah perbatasan di sana memang kita kan tidak bisa mengintervensi dan kita tidak bisa mengerjakan. Sehingga upaya bijak dari Pak Wali Kota itu adalah dengan membangun polder-polder untuk menyesuaikan debit aliran air yang tersumbat atau terjadi bottleneck ya, bottleneck di daerah hilir di sana. Itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Gitu Bang Lukman. Siap. Ini kita akan bahas lagi Pak, cuman kita rehat sejenak ya Pak ya. Tetap di Rujuk Podcast. Baik, kawan Rujuk, kita masih berbincang dengan Kepala Dinas DBMSDA Kota Bekasi, Bapak Arif Maulana. Pak Kadis, Pak Kadis kan belum lama ini menyelesaikan program doktor. Artinya kan bagaimana menyesuaikan sibuknya kinerja tugas yang begitu padat dengan tadi pendidikan sampai S3 gitu, menyelesaikan begitu Pak Kadis. Ya alhamdulillah ya, memang ada kesempatan kepercayaan dari pemerintah Kota Bekasi. Jadi ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah S3 program doktor. Dan di sisi lain juga dengan kesibukan harus menjalankan pekerjaan rutinitas ya. Alhamdulillah masih ada keseimbangan dengan tugas dan tanggung jawab terhadap menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikan. Semuanya bisa berjalan dengan lancar alhamdulillah. Dan waktu yang diselesaikan juga sesuai dengan jadwal ya, 4 tahun gitu. Sesuai dengan jadwal gitu. Iya. Kan jarang juga kepala dinas yang bergelar S3 gitu ya. Alhamdulillah mungkin ya, tapi di Kota Bekasi sudah cukup lumayan sudah banyak cukup juga. Ya? Karena wali kota dengan wakil juga S3 juga, dokter semua. Iya. Dengan Bu Sekda juga. Betul, ya. Bu Sekda juga ya. Nah, kita kembali lagi Pak. Tadi kalau bicara tadi drainase, ini kan sudah mulai banyak pelebaran drainase sebagai upaya tadi meminimalisir masalah banjir di musim penghujan begitu Pak. Ini sudah berapa titik atau mungkin apakah semua di Kota Bekasi lagi perbaikan drainase seperti itu? Jadi kalau dilihat secara garis besar, saluran pembuang yang ada di Kota Bekasi itu ada 10 saluran pembuang di luar Kali Bekasi ya. Di luar Kali Bekasi betul. Kali Bekasi. Itu jadi
kami bagi ya berdasarkan zonasi. Sebelah timur dari Kali Bekasi itu ada 3 saluran pembuang, dan kemudian di sebelah barat Kali Bekasi itu ada 7 saluran pembuang. Yang paling utama kita lakukan itu adalah melakukan normalisasi di saluran-saluran pembuang terlebih dahulu, biar nggak ya. mampet tuh tadi tuh ya. Biar nggak mampet, karena saluran pembuang itulah yang akan mengalirkan ya, Betul. akan menerima dari saluran-saluran lingkungan, kemudian akan dialirkan ke arah laut melalui daerah perbatasan Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta. Setelah saluran inti pembuang itu baru kita beranjak ke saluran-saluran lingkungan. Jadi yang kita prioritaskan adalah saluran pembuang. Betul. Ya. Betul. Jadi emang ada tahapan ya, ada saluran pembuang, saluran lingkungan begitu ya Pak ya? Betul, iya, betul. Iya. Nah, untuk mensukseskan program tadi, bagaimana meminimalisir banjir, tentunya ada peran lain nih Pak. Ada legislatif gitu kan, ada DPRD. Sejauh ini Pak, komunikasi antara DBMSDA dengan legislatif terutama yang terhormat ini seperti apa begitu? Alhamdulillah ya sinergis, karena bahwa program yang harus dijalankan oleh Dinas BMSDA tentunya sudah dilakukan tahapan proses penyaringan ya, sesuai dengan aturan dan ketentuan. Baik itu dituangkan ya melalui hasil musrembang, hasil reses oleh yang terhormat, juga program-program kerja dinas yang disampaikan kepada Bapelitbangda Kota Bekasi ya, di mana kami sering mengkomunikasikan dengan yang terhormat terkait reses yang dilakukan oleh yang terhormat dengan masyarakat itu disesuaikan dengan program kerja dinas BMSDA Kota Bekasi yang dilihat dari rencana strategis. Artinya harus selaras ya. Reses itu harus selaras dengan rencana strategis yang ada di dinas BMSDA. Karena sama-sama diatur undang-undang juga Pak ya. Betul. Pemerintah diatur undang-undang, DPRD reses juga diatur undang-undang begitu ya. Ya, alhamdulillah semua reses yang disampaikan oleh yang terhormat ke Bapelitbangda dan ditembuskan kepada kami Dinas BMSDA untuk dilakukan pelaksanaan fisiknya memang sudah sesuai dengan rencana strategis yang tertuang ya di dalam rencana Dinas BMSDA Kota Bekasi, khususnya di dalam penanggulangan banjir dan juga di dalam memperbaiki terhadap infrastruktur jalan ya. Betul. Nah kalau tadi 2020 kan sempat ada refocusing anggaran. Nah 2021 artinya walaupun saat ini pandemi sedang landai gitu kan, tapi kan kita anggaran kita harus ada penyesuaian juga. Nah bagaimana tadi mengakomodir dan berkolaborasi dengan DPRD, tapi dengan penyesuaian anggaran yang ada begitu Pak Kadis? Jadi yang pertama kita ngelihat dari kemampuan anggaran dengan adanya refocusing, di mana kita harus bisa menyadari refocusing itu tentunya diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 ya. Itulah yang prioritas menjadi kebijakan pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di mana itu harus diutamakan terlebih dahulu. Barulah kemudian kepada infrastruktur ya harus kita jalankan. Jadi tak kalah sekarang anggarannya itu juga terkait dengan pemasukan atau PAD juga ada kendala ya Bang. Betul. Ada kendala karena mungkin COVID, beberapa bulan terakhir kan pajak hiburan sempat tutup juga gitu kan, pendapatannya juga kan. Tentunya itu kan akan berdampak ya terhadap pembangunan infrastruktur. Betul. Di mana pada saat kalaupun ada pemasukan, tentunya pemasukan PAD-nya itu sendiri diprioritaskan untuk penanganan COVID. Betul. Baru disitulah disesuaikan dengan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya dampak dari COVID itu sendiri sehingga anggaran untuk penanganan infrastruktur baik itu mengenai jalan dan saluran harus disesuaikan. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan adanya penyesuaian atau refocusing ya, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat prioritas. Yang prioritas ya. Dan kemudian terkait dengan capaian dari visi yang tertuang di dalam RPJMD, kita harus menyesuaikan melalui review terhadap rencana strategis BMSDA di situ. Jadi ada review terus berarti ya? Review ya, disesuaikan karena capaian visi itu sendiri tergantung bagaimana sekarang realisasi dari rencana kerja yang mengacu kepada Renstra. Betul. Apabila memang kurang sesuai ya kita harus menyesuaikan. Hal itu kan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Tapi alhamdulillah ya tahun 2020 kemarin capaian dari berapa ini Pak persen capaiannya itu Pak? Yang berkaitan dengan pembangunan jalan tercapai. Oke. Untuk
visi yang berkaitan dengan target dalam hal masalah pemeliharaan drainase memang kurang tercapai di situ karena keterbatasan anggaran yang tadi ya. dialokasikan ya Oke. untuk COVID. Demikian Siap. Pak Lukman. Oke. Gitu. Tapi kalau komunikasi dengan DPR-nya senantiasa sering ya Pak? Artinya seminggu sekali atau berapa nih kalau diundang selalu datang gitu Pak? Alhamdulillah. Jadi kan sesuai dengan hubungan birokrasi Betul, ya, betul. Mitra kerja kami ya. mitra kerja dengan BMSDA yang difasilitasi melalui Komisi 2 Komisi ya. 2. Komisi 2 bagaimana dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di lingkungan ya. Kita komunikasikan penyelesaiannya dan kita berdiskusi ya supaya di dalam penyusunan dan tahapan-tahapan penyelesaian tersebut sinergis antara dari yang terhormat dengan kebijakan dari pemerintahnya itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau terakhir mungkin Pak, kalau Ya. bicara DBMSDA kan dua hal yang penting yang harus yang menjadi ruang kinerjanya gitu kan. Baik tadi bicara supaya tidak banjir atau tidak macet lagi. Kita ingat Pak, Rawalumbu dengan Cipendawa dulu kan macetnya luar biasa. Ini ada 2 flyover nih. Nah, itu upaya dari salah satu upaya dari DBMSDA gitu Pak ya. Ya. Jadi terkait dengan pembangunan infrastruktur ya, apabila kita perhatikan terkait kemampuan anggaran yang dibiayai melalui APBD Kota Bekasi itu sangat terbatas ya, karena harus dibagi-bagi. Betul, betul. Bahwa pendapatan itu kan bukan untuk PU atau BMSDA saja, Betul, tapi betul. untuk Ada dinas lain, OPD lain ya. Sehingga bagaimana BMSDA Kota Bekasi di sini mengupayakan agar infrastruktur itu dapat terbangun dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, tentunya sesuai dengan aturan dan ketentuan. Betul, betul. Yaitu kita mengajukan permohonan bantuan Dengan DKI ya kalau salah ya. Iya, betul. Jadi bukan hanya ke DKI aja, kita berusaha ya mengajukan permohonan bantuan pertama misalnya kepada pemerintah pusat ya melalui dana alokasi khusus ya, atau kepada Kementerian PUPR, juga kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga kepada pemerintah DKI Jakarta. Oke, jadi kolaborasi semua pemerintahan alhamdulillah gitu ya. Yang tadi flyover itu dibiayai oleh DKI Jakarta melalui dana kemitraan. Ya. Betul. Oke. Nah, salah satu flyover lagi yang akan dibangun di Bulakapal nih, Pak. Betul. Ini rencananya kapan akan selesai nih, Pak, Bulakapal nih? Nah, itu juga merupakan bagian dari perencanaan dalam rangka penanggulangan macet ditinjau dari pembangunan infrastruktur ya. Betul, betul. Jadi perencanaan di Bulakapal itu jadi dibangun pertama rencananya itu pembangunan flyover, yang kedua underpass ya. Underpass. Oh, dua ya, Underpass dua ya, ini ya. dua kegiatan yang kita ya. usulkan kepada Kementerian PUPR ya. Ya alhamdulillah di tahun anggaran 2020 untuk underpassnya sendiri sudah mulai dilaksanakan. Iya. Peran pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini adalah membantu di dalam proses untuk pembebasan lahan termasuk dengan pembayaran lahannya. Lahannya, oke. Jadi pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan, Kementerian PUPR menganggarkan untuk anggaran fisiknya. Anggaran membangun tadi itu ya fisiknya ya. Mudah-mudahan ya dengan terbangunnya underpass di Bulakapal itu mengurai. Betul. Arus lalu lintas sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan lagi tadi. Betul. Dengan tadi keamanan dan kenyamanan tadi akan berdampak pada investor yang datang ke Kota Bekasi begitu. Ya, tentunya seperti itu ya. Karena apa? Kalau sekarang lalu lintasnya lancar, aman, nyaman, dengan sendirinya pasti akan banyak yang hadir para investornya sendiri ya. Betul. Oke, Pak. Kalau bicara pemimpin, Pak, ini kan di bawah pemerintahan Pak Rahmat Effendi dengan Mas Tri. Yang Pak Arif rasakan seperti apa sebelum ditutup nih, Pak? Ya, dengan beliau kan dua sosok yang luar biasa begitu. Mas Tri, Pak Wali, Pak Rahmat Effendi. Di mata Pak Arif seperti apa sih, Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah dua pimpinan yang sangat sempurna menurut pandangan saya. Kenapa? Yang pertama, Pak Wali Kota itu betul-betul dari kader politik murni yang merintis ya. Dari mulai anggota dewan sampai ke wakil, ketua dewan, wakil wali kota dan wali kota. Artinya itu sudah mengenyam bagaimana berproses banget gitu ya. Berproses. Demikian juga Pak Wakil. Beliau adalah seorang birokrat ya, birokrat yang dibesarkan birokrat sehingga terjadilah kolaborasi antara politik dengan birokrat yang disatukan untuk memimpin pemerintahan ini. Artinya sangat sempurna menurut saya. Sehingga di dalam mengerahkan di dalam program-program yang dilaksanakan itu di situ ada unsur politis, di situ ada unsur birokrat. Itu sempurna banget. Jadi kolaborasinya luar biasa, Pak ya. Betul. Yang mantap dan keren itu. Betul. Iya, siap. Baik, Pak, ini masuki musim penghujan, mungkin ada pesan, ada mungkin pada masyarakat nih, Pak, bagaimana mungkin menghadapi musim banjir, walaupun tadi dinas juga nggak diam saja nih, tapi berusaha terus, berupaya terus.
Mungkin monggo Pak disampaikan kepada masyarakat. Jadi pesan-pesan bahwa di dalam menyelesaikan persoalan banjir tentunya ya harapan kami dari pemerintah juga sangat ya di sini mengharapkan peran serta secara langsung dari masyarakat. Betul. Minimal yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, Betul. apalagi sampai membuang sampah ke saluran. Iya, Karena iya. berdasarkan pengamatan kami, Betul. sebagian besar saluran tersumbat karena Mampet sampah. sampah itu ya. Iya, iya, iya. Yang kedua mungkin di sini perlu bangun kembali terhadap pemeliharaan saluran-saluran atau hidup gotong royong dalam hal melaksanakan Ketiga ketertiban ya. ketertiban ya terhadap lingkungan di sini. Jadi kerjasama gotong royong. Betul. Ya, gotong royong dari masyarakat yang mungkin dapat dilakukan melalui kecamatan, kelurahan, RW dan RT yang mengajak terhadap masyarakat ya, untuk melakukan terhadap pemeliharaan saluran itu mungkin yang kita harapkan. Begitu Bang. Siap. Oke, terima kasih waktunya sekali lagi Pak Kadis. Sehat selalu ya Pak Arif ya. Baik, dalam terima bertugas kasih, ya. dan menjalankan amanah sebagai kepala dinas. Amin. Demikian kalau rujuk perbincangan kami dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Pak Dr. Arif Maulana. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.